Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja, puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ibadah afdal dalam keadaan kita pun melaksanakan ibadah yang afdal pula, yaitu ibadah yang afdal kita menuntut ilmu di saat kita melaksanakan ibadah yang afdal pula, yaitu siyamur Ramadan. Ini merupakan nikmat di atas nikmat yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri beliau dan juga para sahabat beliau. Semoga dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kelak mendapatkan syafaat beliau dan juga kita termasuk orang-orang yang ditunggu kedatangannya nanti di telaga Haud kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang ingin kita angkat di pertemuan sore hari ini. Sebuah hadis yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita, khususnya kita yang sedang berada di bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi kita yang sudah berada di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini berkisah tentang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau melihat suatu hari beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menaiki mimbarnya. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin. Mengucapkan amin diulangi sampai 3 kali dan juga dengan jeda, jadi tidak berurutan, tidak langsung, tapi ada jeda di sana. Amin. Kemudian terdiam beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca lagi amin, kemudian beliau terdiam, kemudian membaca lagi amin. Melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya, para sahabat pun merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun menunjukkan bahawa mereka para sahabat begitu sangat antusias untuk mengetahui
hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu rasa penasaran yang ada pada mereka radhiyallahu anhum ajma'in ini bukan penasaran hanya kepo saja, tapi benar-benar ingin mengetahui apakah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari tasyri', bagian dari syariat yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau itu adalah hal yang memang khususiyah bagi beliau. Dan inilah terus-menerus yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setiap yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin tahu latar belakangnya apa. Apakah ini memang syariat untuk mereka juga atau ini hanya khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat keadaan para sahabat yang begitu penasaran, tapi mereka belum juga berani bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berinisiatif untuk bertanya kepada mereka, atadruna limadza amantu? Kalian tahu atau tidak kenapa tadi saya mengucapkan kata amin sampai 3 kali? Para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang hal ini, yang lebih mengetahui tentang hal ini. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan peristiwa yang sesungguhnya yang hanya beliau lihat tapi tidak dilihat oleh para sahabatnya ketika itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, malaikat Jibril telah mendatangiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarani annahu man dzukirtu indahu ya Muhammad, man dzukirta indahu ya Muhammad falam yusalli alaika fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah wa ashaqahu. Yang pertama, Jibril berdoa di hadapan saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, siapa saja yang disebut di hadapannya namamu wahai Muhammad, kemudian dia tidak mau bersolawat kepadamu, maka dia pun akan masuk neraka. Dan Allah akan menjauhkan surga darinya. Fa'ab'adahu Allahu wa ashaqahu. Bahkan orang ini layak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihi salam yang pertama ini, kemudian langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan mengatakan amin. Kemudian Jibril melanjutkan kembali doa yang kedua, man adraka walidayhi au ahadahuma falam yaburrahuma fadakhala an-nar fa ab'adahu Allahu ashaqahu. Yang kedua, Jibril alaihi salam berdoa. Beliau mengatakan, siapa saja yang menjumpai kedua orang tuanya di masa hidup mereka berdua, atau menjumpai salah satunya saja, tapi tidak menjadikan dia mampu berbakti kepada orang tua tersebut yang masih hidup, fadakhalan nar, maka orang ini patut untuk masuk ke dalam neraka. Fa ab'adahu Allahu wa ashaqahu, dan orang ini pun dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan layak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala.
mendengar doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihi salam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun segera mengamini doa tersebut dengan mengatakan amin. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Jibril alaihi salam berdoa kembali untuk yang ketiga, yaitu beliau mengatakan, Jibril alaihissalam mengatakan, man adraka syahra ramadhana thumma salakha falam yughfar lah fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah, qul amin. Untuk yang ketiga adalah doa bagi siapa saja yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia selesai dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini layak masuk neraka. Dan juga orang yang seperti ini akan dijauhkan dari surganya Allah. Bahkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab wahai Muhammad dengan amin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengamini doa yang ketiga ini. Amin. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Fokus kita dalam membahas ini tidak hanya terkait dengan bulan Ramadan saja, tapi semua doa ini sesungguhnya terkait dengan diri kita semua. 3 jenis doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam ini terkait dengan kita semua. Dan harapannya hadis ini menjadi nasihat kita bukan hanya di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan pun kita menjadikan hadis ini sebagai nasihat untuk diri kita, sebagai pengingat untuk diri kita. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, hadis ini memang sebagian para ulama mendhaifkan. Hadis ini sebagian ulama mendhaifkan. Akan tetapi karena banyaknya riwayat yang menjelaskan dengan makna yang sama terkait dengan hadis yang tadi kita bacakan, maka beberapa ulama pun menilai hadis ini dengan penilaian hasan li ghairihi, sehingga boleh untuk dijadikan sebagai landasan sebuah hukum. Kalaupun memang ada yang bersikukuh itu tetap hadisnya riwayat yang dhaif, maka bukan berarti hadis ini kemudian kita tinggalkan begitu saja, tapi hadis ini masih berlaku. Menurut sebagian ulama, hadis dhaif itu pun masih berlaku sebagai motivasi bagi diri kita. Motivasi bagi diri kita. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Jibril alaihi salam berdoa kemudian diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 2 hal yang menguatkan bahwa doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini yaitu yang pertama, yang berdoa adalah Jibril alaihi salam yang dikenal dengan Ruhul Amin, yang dikenal dengan malaikat atau punggawanya seluruh malaikat, pemimpin seluruh malaikat. Jibril alaihissalam, bahkan semua malaikat, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditolak. Dan ini memang di antara peran para malaikat, yaitu mereka ada sebagian dari malaikat ini bertugas memang khusus untuk mendoakan Bani Adam. Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka hadir di majlis ilmu, ketika mereka hadir di majlis dzikir, maksudnya majlis yang di sana membahas tentang masalah Al-Quran, ada malaikat yang memang berperan ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri mereka-mereka dari kalangan Bani Adam dan juga mendoakan mereka. Ini pun tetap mendapatkan jaminan mustajab doa para malaikat. Lantas bagaimana doa yang ada dalam riwayat ini disampaikan, dibacakan oleh
oleh pemimpin para malaikat. Oleh pemimpin para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, doa ini pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak akan pernah meleset. Sudah banyak sekali bukti yang menguatkan tentang hal ini. Di antaranya misalkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Ibnu Abbas, perawi hadis yang kita sebutkan tadi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang cerdas dalam ilmu agama, dan ajarilah anak ini ilmu tafsir dari Al-Quran. Dan benar adanya, tidaklah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tumbuh kecuali benar-benar beliau radhiyallahu anhu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau di usianya yang sangat belia sudah menjadi mufti di kalangan para sahabat, kibarus sahabah, para sahabat yang senior. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimakumullah. Banyak lagi kisah-kisah yang menguatkan bahwa sekali-kali Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa pasti diijabahi. Pasti tidak akan pernah meleset. Dua hal ini yang kemudian kita harus sangat berhati-hati. Kalau ternyata kita termasuk dari salah satu dari 3 orang yang didoakan oleh Jibril dan diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan 2 dari 3 hal, atau bahkan naudzubillahi min dzalik, tiga-tiganya kita termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan oleh Jibril dan diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini, di mana ketika Jibril alaihi salam berdoa dengan menyebutkan siapa saja yang disebutkan di hadapanmu wahai Muhammad, namamu, tapi dia tidak bersolawat atasmu. Yang pertama adalah keadaan orang yang pelit, orang yang bakhil, yang mana ketika disebut di hadapannya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersolawat. Dia tidak mau bersolawat. Dia hanya terdiam, tidak mendoakan sedikit pun untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, jamaah rahimakumullah. Hal ini jangan kita anggap remeh. Hal ini jangan pernah kita menganggapnya sebuah hal yang remeh-temeh. Karena ancamannya sangat besar. Selain ancaman yang ada pada riwayat yang tadi kita sebutkan, juga tadi kita sebutkan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang bakhil, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan karakteristik orang yang bakhil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil idza dzukira ismi indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, orang yang pelit yang sesungguhnya adalah mereka yang apabila disebut namaku di hadapan mereka tapi mereka terdiam, tidak mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diberi julukan sebagai bakhil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang riwayat ini didoakan oleh Jibril alaihi salam dengan doa adkhalahu Allahun nar. Allah akan memasukkan orang yang seperti ini ke dalam neraka, dan fa'ab'adahu Allah, tidak cukup masuk ke dalam neraka tapi dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak cukup sampai di situ. Wa ashaqahu, dan dia pun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. 3 ancaman sekaligus untuk orang yang tidak mau bersolawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pemahaman kita terlalu berlebihan ketika melihat sebagian kaum muslimin barangkali begitu sangat getol dengan solawat Nabi, begitu sangat bersemangat dengan salawat Nabi, bahkan memberikan nama khusus pada perkumpulannya juga dengan salawat Nabi. Kemudian kita membatasi diri, tidak mau bersalawat kepada Nabi dengan alasan kita tidak mau sama dengan orang-orang yang seperti itu. Ini kesimpulan yang keliru. Karena sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari syariat ini. Selama kita menyandang status sebagai orang muslim, mukmin, dan juga orang yang mengikuti sunnah Rasul SAW, maka hendaknya kita pun senantiasa bersalawat kepada beliau SAW. Wabil khusus seperti hari sekarang ini, di hari Jumat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita ketika datang hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faqultu amin. Doa yang dipanjatkan yang pertama oleh Jibril alaihi salam, kemudian diamini langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun pelajaran bagi kita semua bahwa ketika ada orang yang berdoa kepada kita atau orang yang memanjatkan doa, maka tidak ada larangan untuk kemudian kita mengamini doa tersebut. Ketika ada saudara kita mendoakan kita, maka kita amini. Ketika ada dari keluarga kita mendoakan kita, maka kita amini. Jangan kemudian kita diam. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pun menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya mengamini doa di saat khatib di khutbah yang kedua. Sebagian ulama tetap mengamini. Hanya saja yang menjadi bahan koreksi adalah mengamininya, mengucapkan aminnya itu di tempat yang pas. Karena terkadang sebagian kaum muslimin terlalu terburu-buru dalam mengamini doa. Ketika khatib menyampaikan Allahumma ighfir, baru Allahumma ighfir, langsung amin. Padahal itu masih potongan. Dan sayangnya, mohon maaf, akhirnya para khatib pun menjadikan kalimat ini sebagai kode bahwa itu sudah mulai untuk diamini. Sehingga motongnya pun di situ Allahumma ighfir, gitu kan. Amin gitu. Padahal kalau kita memperhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamini doa ini, menunggu sampai Jibril selesai redaksinya. Demikian juga yang kita lakukan, mengamini doa orang lain sampai selesai doanya baru kita amini. Kalau memang itu susunan doanya itu per kalimat per ayat, misalkan ayat-ayat yang mengandung doa di sana, maka setiap ayat itu kemudian baru kita amini. Bukan sepotong-potong baru kita amini, bukan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ya dari hadis ini. Mengamini setiap doa yang dipanjatkan. Bahkan boleh juga doa yang kita panjatkan sendiri kemudian kita amini. Kita berdoa kemudian kita tutup dengan amin. Dan ini pun kemudian ya pembahasannya panjang, apakah redaksinya dengan amin
atau amin atau amin gitu. Ya, ini pembahasannya cukup panjang nanti. Ya. Ikhwanul iman rahimani wa rahimakumullah. Waktu saya sampai jam berapa? Hah? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Baik. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, yang saya singgung tadi, redaksinya untuk takmin, apakah amin atau amin atau amin atau amin. Ya, semuanya itu bisa. Semuanya itu boleh. Ya. Yang tidak boleh itu aminnya untuk main-main, untuk bercanda. Ya. Supaya apa? Diketahui oleh teman-teman yang ada di samping kiri, kanan dan kiri. Ini tidak boleh. Boleh kita dengan lafaz amin. Ya. Boleh dengan lafaz amin seperti Yasin. Boleh dengan lafaz amin atau amin. Semuanya boleh. Tapi terkhusus ya, membaca amin saat selesai membaca surat Al-Fatihah, khususnya dalam sholat, maka yang kita baca itu mengikuti panjangnya atau pendeknya imam ketika membaca waladhdallin. Karena gak enak sekali kalau imam kemudian membaca waladhdallin, terus imam di belakang bacanya amin. Ya. Disesuaikan di sana. Ya. Nah, ikhwanul iman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Jibril alaihi salam berdoa, "Wa man adraka walidayhi." Siapa saja yang mendapati, yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, au ahadahuma, atau salah satu dari duanya, tapi tidak menjadikan orang ini berbakti, bisa berbakti kepada mereka berdua atau salah satunya, fadakhalan nar, maka orang ini pun layak masuk ke dalam neraka. Wa ab'adahu Allah, tidak cukup sampai di situ, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ashaqahu, dan dia pun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bergegas mengamin. Ikhwan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang kedua ini, banyak di antara kita sudah faham tentang pentingnya, wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di bulan Ramadan ini banyak juga terjadi kaum muslimin salah dalam memprioritaskan suatu ibadah. Mana yang harus didahulukan? Terkadang ada sebagian kaum muslimin, dia sengaja untuk mudik lebih awal dengan keinginan untuk itikaf. Itikaf di masjid yang ada di kota lahirnya. Sementara sesungguhnya orang tuanya telah menanti dan rindu. Orang tuanya rindu. Baru sekali bersalaman, kemudian dia buru-buru langsung ya cabut dari rumahnya, rumah orang tuanya. Mak, mohon maaf mak, saya mau itikaf langsung. Ini salah prioritas dalam sebuah. Itikaf kita tahu bahwa hukumnya sunnah, sementara berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Kalau memang mudiknya karena orang tua, maka apa? Bersanding dengan orang tua terlebih dahulu. Baru kemudian ketika sudah selesai
dilihat ternyata sudah kondusif, baru kemudian kita minta izin untuk beriktikaf. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Atau juga sebagian orang di bulan Ramadan begitu sangat dermawan, sangat-sangat dermawan, tapi dia tidak dermawan untuk kedua orang tuanya. Buka bersama di mana dia support, dia kasih. Ada kajian di mana dia support juga. Sementara orang tuanya tidak dipedulikan lagi. Na'udzubillah. Ini pun prioritas yang tidak benar. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh Jibril alaihissalam yang kedua. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Jibril berdoa, "Wa man adraka syahrul Ramadan." Dan yang ketiga ini barangkali momennya tepat pas dengan kita. Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kata Jibril, dalam riwayat yang lain disebutkan thumman salakha, kemudian dia pun selesai dari bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan sedikit pun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, maka orang yang seperti ini layak untuk masuk neraka, fa'ab'adahu Allahu wa ashaqahu, dan dia pun dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan jamaah rahiman wa rahmakumullah. Ada beberapa kemungkinan seorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selepas dari bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan sesungguhnya di antara tujuannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat-syariat yang ada khusus di bulan Ramadan adalah agar dosa-dosa Bani Adam terhapus, diampuni. Sebagaimana misalkan dalam sebuah riwayat disebutkan far Ramadan ila Ramadan ma ba'da, dan bulan Ramadan menuju bulan Ramadan berikutnya kafaratun ma bainahuma, itu adalah sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa bagi Bani Adam. Dan barangkali seorang dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan, tapi tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia termasuk orang yang berbanding terbalik dengan riwayat yang pertama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang pertama menyebutkan siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Tapi orang ini tidak mendapatkan tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Karena apa? Tidak berpuasa. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Atau bisa jadi dia termasuk orang yang sebaliknya dari riwayat yang kedua, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira, karena dia tidak qiyamul lail, tidak salat tarawih di bulan Ramadan. Atau juga barangkali seorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia keadaannya sebaliknya dari riwayat yang ketiga, yaitu man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang mencari malam Lailatul Qadar dengan motivasi iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang ini dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, dia tidak mendapatkan ampunan karena tidak berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar.
atau ternyata ada orang yang termasuk keadaannya sebaliknya dari 3 riwayat yang tadi kita sebutkan, na'udzubillah, maka sempurna sudah doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh Jibril alaihi salam. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu yang tersisa. Masih ada beberapa hari yang tersisa. Kita maksimalkan. Karena sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung di akhirnya. Kalau antum saat ini sudah mulai merasa berat, sudah mulai susah untuk melawan Ramadan di tahun ini. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan semoga tidaklah kita menutup bulan Ramadan ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.